Dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan disangkakan KPK kepada Ratu Atut dan adiknya Tubagus Khairi Wardana atau Wawan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, seorang distributor alat kesehatan mengaku kerap menerima order dari perusahaan pemenang tender yang sering berasal dari perusahaan yang sama. Pemda pun tak jarang menunda pembayaran di luar batas jatuh tempo. Gimana prosesnya dari ibu dulu yang menawarkan harga sekian atau bagaimana? Ya kalau kita misalnya dari ada yang minta untuk alat ini, ya kita udah punya standar harga. Oh, ada standar harganya ya. Punya standar harga. Tapi itu kan berupa price list. Berupa price list itu tidak mengikat, itu harus jadi harga kontrak, tidak. Itu di nantinya kenapa si yang menang ya itu udah di wilayah pemenang lah. Kalau dari itu, kalau di kantor saya cuman urusannya spek sama barang aja. Ibu sendiri mengenal tidak perusahaan-perusahaan pemenang pengadaan alat itu seperti Mikindo, apa, Pratama, gitu, Pratama itu kenal lah ya. Itu mereka berapa kali mengambil barang dari itu? Beberapa kali sih. Itu tahun berapa? Kenalnya karena udah beberapa kali menang. Gitu. Oh gitu, di Tangsel aja atau di wilayah Banten lah. Dari pemerintah Tangselnya ini berkomunikasinya dengan siapa? Kalau saya sih dengan tim ini aja, tim survei yang pokoknya siapa aja yang datang minta harga. Dari pengambilan pengadaan alat-alat kesehatan dari ke perusahaan itu berapa besarannya? Kira-kira nominalnya berapa tuh? Dari berapa item yang diminta dari perusahaan pemenang itu nyampe berapa tuh harganya? Ya, lumayan, bisa berapa puluh miliar gitu. Oh gitu ya, puluhan miliar juga ya. Terus itu kan tapi kan beberapa perusahaan kan. Oh maksudnya satu perusahaan ya ada sekitar 7 miliar, ada 6 miliar. Gitu. Ada yang belasan juga. Jadi itu proses pembayarannya gimana Bu? Cash atau apa? Biasanya sih kan kalau dari Pemda atau pemilik proyek itu kan akhir tahun itu sudah close ya, udah tutup tahun anggaran itu sekitar tanggal 20-an gitulah, sekitar tanggal 20-an itu kan sudah tutup, jadi itu sudah masuk ke rekening rekanan mestinya gitu. Tapi nanti bayar ke perusahaan saya sih masih bisa tempo sampai awal tahun gitu. Tergantung invoice kita kirim. Yang konkret ngambil barang ke ibu itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Dari 2009 sudah ya Bu ya? Udah, tapi kan nggak semuanya, sebagian misalkan apa tuh? Ada beberapa paket yang ke saya. Kalau yang tahun 2012 ini berapa paket? Iya, itu lumayan banyak, ada beberapa paket, saya nggak ingat tapi lumayan banyak. Oh gitu ya Bu, paketnya lupa ya, tapi ya lumayan besar ya, puluhan, belasan atau puluhan? Ya kalau satu perusahaan ada yang belasan, ada yang di bawah 10 gitu. Oh gitu ya. Kalau mengatur ya saya nggak punya kapasitas lah untuk mengatur harga, karena kan itu maksudnya kalau kita kan PT saya ngeluarin price list aja, nggak punya maksudnya mana mau ini diatur-atur siapa saya gitu kan. Terus saya murni usaha lah, kita murni di bidang usahanya, nggak ikut-ikutan. Dari sisi silsilah juga saya nggak ada kaitan keluarga atau apapun, beda lah. Saya di sisi pengusaha aja yang memang bidang saya di situ, alat kesehatan ya, ada jualnya ya ke wilayah yang memang ini dinas kesehatan atau rumah sakit, itu aja. Pak Mamak itu yang mengerange pengadaan alat kesehatan itu? Bukan kepala dinas kali itu. Bukan kepala dinas ya? Ya menurut Ibu apa anggapan itu sebenarnya benar nggak ya? Bahwa Ibu lah yang kalau saya siapa mas punya kapasitas untuk mengatur begitu? Ibu yang ikut bermain dalam proyek pengadaan, pengaturan harga sampai apa? Enggak. Kalau saya memang spesifiknya ya di bidang itu gitu. Terus kalau kita malah ini membiayai dulu malahan kan kita ya. Oh, nalangin dulu lah nih. Nalangin dulu lah.